Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pengakuan yang mengejutkan dari Dr. Tifa. Jadi Dr. Tifa ya membongkar sosok peneliti yang diancam potong leher usai nekat kuliti borok Jokowi. Nah, di dalam akun X-nya ya, Dr. Tifa menulis giliran Bonatua Silalahi sebagai peneliti berikutnya yang bahkan simpulannya lebih sadis dari saya dan Mas Roy Suryo, yaitu ijazah Jokowi tidak ada. Nah, karena itu maka dia dapat ancaman bertubi-tubi sampai dia diancam bakal dipotong lehernya. Ancaman sebengis ini sudah lama kami berdua terima. Yang menjadi pertanyaan adalah jika ijazah Jokowi asli, ngapain sampai ada pihak yang perlu mengancam bakal tebas leher Bonatua? Kan aneh. Tapi yang lebih aneh lagi, memang nyali para peneliti sudah diancam begitu, malah hasil penelitian dibikin jadi buku. Seperti saya, Mas Roy juga diancam segala macam, tetap saja kami terbitkan buku Jokowi White Paper. Nah, ternyata ya bukan hanya Bonatua Silalahi, Roy Suryo, Dr. Tifa mendapat ancaman. Nah, mereka tidak akan mundur ya, tetap berani malah membuat buku yang membuat Jokowi semakin panik dan ketar-ketir. Begitu teori saya terbukti, KPU ngasih, mulai banyak orang tak saya kenal ya, WA, melalui Facebook. Saya dikasih pesan Facebook, saya diancam. Jadi saya tanggapin, saya ancam balik. Dia katanya mau motong leher saya. Waduh. Buktinya kemarin kami sidang di Andri, terungkap bahwa KPU sudah 17 kali mengarsipkan dokumen, tapi tidak ada ijazah. Semua diarsipkan, surat suara diarsipkan. Iya. Pertanyaannya kenapa ijazah tidak diarsipkan? Oh, jadi ijazah Jokowi itu nggak disimpan di itu tadi. Iya, Lupa saya Andri. Saya putuskan, saya simpulkan bahwa di buku saya ini bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Dalam artian saya mencari ke 7 lembaga tadi, di antara tahun 2005 sampai 2025, saya tidak menemukan adanya badan publik yang bisa memastikan ke saya melalui sebuah verifikasi, berita acara verifikasi, klarifikasi bahwa sudah dinyatakan fotokopi terlegalisir yang dipunyai oleh KPU itu sama dengan aslinya. Dr. Bonatua ini, yang namanya ijazah Jokowi itu tidak ada. Gimana bisa P21 kalau ijazahnya tidak ada? Bingung mereka, mau 709 bukti, 120 sekian saksi, 20 sekian ahli. Lah kalau ijazah utama sendiri, alat bukti utamanya nggak ada, gimana? Ya nggak ada. Menurut hasil penelitian dari Pak Dr. Bonatua, yang ini sudah berdasarkan 248 peraturan hukum yang ada. Kasus pencemaran nama baik Joko Widodo, mantan presiden ke-7 yang patut diduga memiliki ijazah palsu, sampai saat ini sudah setahun lebih kasus ini terus berlarut-larut. Kemarin tanggal 23 hari Sabtu bulan Mei tahun 2026, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa dalam rangka menjelang P21, berkas masih diperiksa oleh pihak kejaksaan. Saya tidak tahu institusi seperti kepolisian membuat statement seperti ini jelang P21. Artinya, apakah ini dijadikan sebagai intimidasi, intervensi kepada pihak Roy Suryo, Dr. Tifa dan teman-teman, supaya mereka ketika mengetahui akan P21 dan mereka mengalami ketakutan? Polisi yang terhormat, Anda sepertinya juga mengalami sebuah prosedural yang salah atau misprosedural, di mana Anda membuat sprindik baru. Di dalam sprindik baru itu ada pasal-pasal baru yang dikenakan kepada pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Artinya ini melanggar putusan MK nomor 42/PU/15 Silakan teman-teman dicek, dilihat. Inilah yang saya katakan bahwa kasus ini sepertinya penuh dengan permasalahan kesalahan prosedural. Padahal di dalam putusan MK itu tidak boleh ada sprindik ganda. Artinya konsekuensi logisnya ketika pihak Polda Metro Jaya mengeluarkan sprindik baru, maka sprindik lama harus dicabut dengan konsekuensi status tersangkanya harus dihilangkan. Pasal pihak kepolisian mengatakan dengan pasal-pasal baru atau sprindik baru itu karena adanya KUHP baru dan KUHP baru. Untuk mensikapi hal tersebut, maka diberlakukan sprindik baru dengan pasal-pasal baru yang dikenakan. Pak Polisi yang terhormat, masyarakat tidak bodoh. Ketika kemarin Anda memberikan SP3 kepada Rismon, bukankah argumentasi Anda karena kasus ini terjadi sebelum ada KUHP baru atau KUHP baru, maka diperlakukan pelakuan SP3 itu mengikuti KUHP lama? Tapi sekarang kenapa tiba-tiba Anda beralasan dengan sprindik baru dan pasal-pasal baru yang dikenakan, Anda mengatakan bahwa sebagai sebuah antisipasi karena munculnya KUHP baru dan KUHP baru?
Pak Polisi yang terhormat, hati-hati. Anda sedang diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai Anda karena keberpihakan Anda terhadap seseorang yang dianggap masih memiliki kekuatan, masih memiliki pengaruh, Anda mengorbankan institusi sebesar kepolisian hanya demi kepentingan oknum orang tersebut. Jadi Pak Polisi yang terhormat, bekerjalah dengan profesional. Lakukanlah segala sesuatu dengan acuan-acuan konstitusi di negara kita, undang-undang di negara kita. Sekali lagi Pak Polisi yang terhormat, jika Anda main-main dan mencoba untuk melakukan kecurangan dalam prosedural penanganan kasus ini, sedangkan kasus ini menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia, jangan salahkan kalau nanti masyarakat makin lama makin marah dan tidak percaya lagi terhadap institusi Anda. Saya berani jamin nggak bisa P21. Kalau misalnya muncul P21, saya akan belajar sama jaksa. Dasar hukum apa dipakai? Berkas perkara yang sudah dihentikan penyidikannya masih bisa dilanjutkan penuntutan untuk maju ke sidang. Saya pengen belajar. Apakah ada KUHP yang baru nih? Nah, kalau sudah ada restoratif justice, berarti ada penghentian penyidikan. Nah, kalau sudah penghentian penyidikan, berarti penyidikan kasus tersebut kan selesai. RJ. Ya kan? Kalau pakai KUHP yang baru, malah setelah dihentikan harus minta penetapan pengadilan supaya tidak bisa pra peradilan. Tapi kalau menggunakan peraturan kepolisian yang mengambil dasar sedikit dari Undang-Undang 881 KUHP, ya, penghentian penyidikan itu siapa yang akan memperadilankan? Pelapor tidak, tersangka enggak. Polisi jelas yang melaksanakan itu juga masa mau memperadili diri sendiri kan nggak mungkin. Ya udah selesai. Nah sekarang begitu sudah selesai perkara dihentikan, apa bisa maju ke jaksa nih? Jadi yang maju ke jaksa ini perkaranya siapa? Kan aneh, sudah dihentikan masih ada yang maju. Sampai sekarang kan nggak ada pencalonan tahap kedua karena nggak ada P21. Nah bagaimana mau P21? Sudah ada penghentian penyidikan. Ya, saya salut juga kepada Pak Jokowi ya. Di umur yang sudah kepala 6 ya. Kepala 6 ya Pak Jokowi. 6 lah. Kan 61. Kan lahirnya 61. Iya, 61. Tapi kalau lahirnya 88, nah, itu akte kelahirannya. akte kelahirannya 88. Kalau Pak Jokowi lahir 61 mungkin tidak usah diperdebatkan tentang akte kelahiran 88. Iya. Yang perlu diperdebatkan anaknya. Lahirnya itu benar Iya. pada tahun yang bersangkutan. Ya, kata Luk Susilo lewat. Iya, kata Susilo tidak. Iya. Benar. Tapi itu lumayan juga tuh membuat perdebatan tuh Pak. Oh iya. Tapi kita Ya, ke pertama-tama situ. tentang PDIP dulu ini ya, Ya. tentang Pak Jarod Saiful Hidayat yang mengatakan kalau Pak Jokowi keliling Indonesia, sekalian tunjukin ijazah dong Ya. ke seluruh rakyat Indonesia. Kan ini menurut saya sesuatu yang baik ya untuk Pak Jokowi dan PSI. Sangat baik. Dan statement dari Mas Michael ini ya Pak Ugro, itu bukan hoax karena ada beritanya. Ya, itu. Nih. Berita resmi loh ini. Ijazah. Dari media mainstream. Nah, Karena oke. kan gini Pak Roy, Ya. oh Pak Jokowi sudah mau keliling dengan anggaran dari PSI kan? Emang punya anggaran PSI? Saya nggak tahu. Ada ya? Pokoknya Ada deh. PSI lah yang punya anggaran Ya, untuk membuat acara-acara keliling Indonesia itu. Eh, Jadi nggak usah ada acara kedua lagi untuk Pak Jokowi keliling Indonesia menunjukkan ijazah, bisa sekalian. numpang. Ya Itu kan? kan kebiasaan dia. Ya kan? Sekali jalan dapat 2. Kemarin misalnya Ini. ada acara yang diadakan wali kota Tegal Pak mana ya? Jawa Tengah. Numpang dia di situ. Numpang. Jadi seolah-olah yang mengelulukan tuh banyak gitu. Memang banyak yang mengelulukan. Lu gitu banyak itu ya. Itu ya. Tapi Pak Jokowi bukan keliling Indonesia tuh. apa itu? Keliling mana Pak? Napak tilas. Oh, napak tilas. 10 tahun kan sudah keliling Indonesia nih. Oke, sekarang napak tilas. napak tilas. Sekarang dia napak tilas perjalanan yang kemarin ya. Napak tilas. Iya, iya. Ya kalau napak tilas berarti ya mesti 5 tahun Pak. Napak tilasin yang 5 tahun, yang 10 tahun. Repot nanti rakyat Panjang itu Pak. sepanjang sehari aja udah bikin repot apalagi apa Kasihan juga ya, beliau masih belum puas keliling Indonesia ya. Iya masih belum puas. Memang. Tapi gini Pak, kemarin saya ini kita napak tilas juga ya Pak. Ya, ya. 2 tahun yang lalu saat pilkada katanya pokoknya kalau dapat endorse dari Jokowi pasti menang deh.
Oh iya ya. Kata siapa? Kalau calon wali kota. Tapi saya kan tahunnya Jakarta ya Pak ya. Ah. Iya. Ridwan Kamil kalah. Kalah. Menang tuh bukan pasti, tapi yang lebih pasti lagi beberapa saat kemudian ketangkap KPK. Wah. Hanya itu yang di-endorse Iya, Jokowi iya, pada iya. ketangkap KPK. Tapi yang menarik kembali ke soal Pak Jarod tadi ya, Pak Jarod, terus di belakang ada Pak Andreas Hugo Pereira tadi ya. Jadi Jokowi itu sambilan Pak sarannya itu apa Pak Hugo. Jadi sambil bawa ijazahnya katanya. Oh keliling Indonesia. Ya, Indonesia itu sambil tunjukkan loh ijazahnya. Nah, itu kata. Tapi nggak Jadi- boleh dipegang. Loh, oh iya nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Nanti luntur. Nanti luntur, apalagi kalau ada yang tangannya bus ke dalam. Kan itu jadi barang bukti. Masa dibawa keliling? Makanya itu kan aneh ini. Kan masih di Polda Pak. Iya. Ya, makanya itu kan nggak lucu ini. Coba mungkin Pak Ugroseno dulu ya, saya mau tanya. Ya, Kira-kira kalau Pak Jokowi mau mengikuti saran dari partai yang membesarkan beliau, ya. ya kan, yaitu membawa ijazah keliling Indonesia, berarti boleh nggak ijazah ini diambil dari Polda Metro Jaya? Ya. Pinjem dulu dong gitu Pak. Ya Saya mati. statusnya kan ini RS. barang ini apa barang sitaan atau barang titipan? Oke. Ya, Ya kan kalau barang titipan tidak diatur di hukum acara pidana. Nah, boleh diminta ya. Tapi kalau barang sitaan berarti kan harus pinjam pakai. Ya. Ya kan. Tapi karena sudah ada surat perintah penghentian penyidikan, nah, nah berarti kan Seperti. surat perintah penghentian penyidikan ini kan di hukum acara pidana yang lama juga diatur di pasal 109 ayat 2 situ. Kemudian di hukum acara pidana yang baru juga diatur di pasal 24. Nah, surat perintah penghentian penyidikan karena ada RJ yang biasa kita bicarakan itu Ya. seharusnya diberikan tembusannya juga SP3-nya tadi kepada para terlapor. terlapor ya, tersangka. Terlapor atau tersangka Ya. atau korban seperti Ya. itu. Jadi kalau di KUHP hukum acara pidana yang lama tidak disebutkan untuk korban, tapi kalau di hukum acara pidana yang baru disebutkan Ada korban. untuk korban. Jadi kalau misalnya kelima orang yang 3 orang sudah dihentikan penyidikannya, berarti yang 5 orang ini harus terima. Jadi perkara ini sudah selesai. Menurut saya Pak Jokowi ini berani keliling karena perkaranya sudah di SP3 dan ijazah yang dititipkan Ya. atau yang berada di Polda Metro itu berarti sudah dikembalikan ke Pak Jokowi. Kode keras ini, Mike. Iya. Membingungkan nih Pak. Jadi Kenapa? Bapak itu sudah ya logisnya itu sudah dikembalikan. Iya, karena sudah di SP3 dihentikan penyidikannya Iya. berdasarkan RJ. Itu kan sudah fakta ya. Iya. Lihat sendiri SP3-nya Egy Sujana dan Nameng Hari Lubis. Ah. Itu sudah fakta bahwa ada SP3 itu ada. Iya. Iya. Kalau SP3 itu berarti perkara sudah dihentikan. Ya. Ya semua bukti atau barang bukti atau alat bukti tadi sudah dikembalikan ke masing-masing. Sudah nggak ada masalah, sudah selesai. Dan termasuk yang di UGM juga sudah dikembalikan. Iya, iya, harusnya itu. Padahal banyak loh Pak, yang UM itu 500 lebih. Ya itu yang harus buktinya. ya secara kolektif harus kembalikan karena sudah SP3 mau tidak mau itu tidak bisa dianalogikan diartikan lain bahwa SP3 semua kasus itu sudah ditutup sudah selesai. Iya. Iya. Menarik ini. Iya. Makanya beliau siap keliling Indonesia dengan membawa ijazahnya. Gitu. Ini lucu ini Mas, karena sebenarnya Gimana, mau ikutan keliling Indonesia nggak? aduh, tapi sebenarnya menarik ya. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Bandeng ini ya. Oh iya ya Pak. Ini karena ini sebenarnya sudah setahun yang lalu juga Pak Ugro dan Mas Mike, Bu Mega itu sebenarnya sudah pernah pada bulan Mei ya tahun yang lalu mengatakan gini, kalau memang ada dan asli tunjukkan saja nggak masalah gitu loh, kan ada kan waktu itu bilang kalau memang susah amat, kalau betul kasih aja. Ya ya. Kalau nggak salah di salah satu kampus ya. Kampus bukan di BRIN. Oh di BRIN ya. BRIN. Nah, di BRIN waktu itu di BRIN dan saya juga sudah komentar waktu itu Pak Ugro bahwa Ya. ketika Bu Mega mengatakan itu ya Megawati kalau asli kasih aja. Ya, kan? ya, ya. Saya waktu itu juga mengatakan alhamdulillah masih banyak orang yang waras gitu ya. Jadi memang kalau yang nggak ngikuti ya nggak waras gitu aja gitu. Loh iya kan. Kalau yang waras ya kalau ada tunjukkan aja kenapa susah gitu. Kayak Pak Arsul Sani ya. Nah, Pak Arsul Sani kalau di dalam negeri, kalau di luar negeri kayak Barack Obama, Obama. ketika ditanyakan birth certificate-nya langsung ditunjukkan. Ya, jangan sampai seperti yang terjadi di Liberia ya Pak. Oh iya itu ada dalam buku ini. Di dalam buku Ijazah Jokowi tidak ada. Nah, bagi teman-teman yang menjadi reseller buku ini silahkan tuliskan nanti
nomor pembeliannya kotaknya. Iya. Jadi mungkin takut nanti masyarakat tidak jelas ya. Tadi yang saya katakan penghentian penyidikan itu, penghentian penyidikan laporan polisi berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Betul. Bukan masalah dugaan ijazah palsu loh. Oh iya bukan. Ya, Laporan soal ya, itu kan. berarti itu sudah selesai. Nah, sekarang tinggal ya sesuai dengan kalau kita lihat kan Indonesia sudah punya 8 presiden nih. Ya. Presiden pertama sudah meninggal dunia, Betul. kedua sudah meninggal dunia, ketiga juga sudah, yang keempat juga sudah. Nah, tinggal sekarang ada 5, 6, 7 dan 8 kan gitu. Nah, 5, 6, 7, 8 Pak Jokowi kan ketujuh ya. Yang 3 ini Bu Mega sudah bicara bahwa tunjukkan saja ijazahnya. Saya rasa kalau itu nasihat seorang ibu, Bu Mega kan anggap aja kita anggap sebagai ibu kita lah. Persis. Nah, itu harusnya Pak Jokowi dulu juga sebelum jadi presiden juga kan yang nurut petunjuk-petunjuk Bu Megawati ya. Nah, seharusnya apa yang dikatakan Bu Megawati itu anggap saja ibunya sebagai pesan amanat dari ibunya. Dan ya saya rasa sebelum berangkat untuk tur keliling Indonesia untuk masalah safari politik beliau tetap ya paling tidak mohon doa restu lah pada situ apa pesan-pesan nanti pada saat perjalanan keliling Indonesia seperti itu. Iya. Mohon doa restu ya. Iya. Berarti apa yang dikatakan oleh Kombes Budi katanya ada surprise. Surprise yang mana Pak berarti Pak? Iya. Ini sudah akhir. Ini bentar lagi nggak sampai setengah jam lagi. Itu kita sudah masuk bulan Juni Pak. Ya, makanya, kesaktian Pancasila bisa Pak. Gimana Pak? Makanya kan hitungan kita, hitungan saya Mas. Iya. Tanggal 13 Januari itu kan siaran tahap pertama. 13 Januari 2026 tahun ini. Berarti kalau ditambah 63 hari, berarti kan itu sudah harusnya 2 bulan, hampir 3 bulan sudah selesai. Jadi Februari, Maret, April. Nah, ini sudah hampir 400 hari Pak. April. Nah, kalau tambah 1 bulan lagi bulan Mei. Jadi sesuai dengan hukum acara pidana maupun peraturan Kejaksaan Agung, berkas perkara ini ya seharusnya Jaksa Agung atau Jaksa Peneliti itu berani mengambil sikap bahwa segera memberikan arahan kepada penyidik untuk mengambil langkah sesuai dengan prosedur beracara pidana yang ada. Oke, itu Mike. Ya, Pak. Iya. Ini karena sudah malam semakin banyak yang bertanya nih Pak. Waduh, menarik. Apa itu? Semakin banyak yang bertanya nih Pak. Ya. Jack keliling Indo jangan lupa bawa ijazahnya. Nah, betul. Kan? Ya. Nih ijazahnya. Masyarakat Aceh dan Padang gak akan ladeni saudara Jokowi. Ini maksudnya mungkin kalau Pak Jokowi ini salah satu komentar ya, saya cuma membaca ya. Iya, jangan jangan dibilang itu saya cuma saya tahu soal itu. Nah, jadi mungkin kalau Pak Jokowi dalam perjalanan keliling Indonesianya itu ke daerah-daerah tertentu mungkin ya tidak seenak yang dipikirkan gitu. Ya, semua tolak Mulyono bikin sengsara rakyat, korupsi menjamur sampai sekarang. Ya kan? Tolong tanya Pak Roy kapan ke Gunung Kawi. Nah, coba Pak. Iya. Kapan ke Gunung Kawinya Pak? Kita mau jadi apa yang kemarin dikatakan oleh Kabitumas Polda Metro Jaya itu yang nanti mau kita katakan. Tahu-tahu kita ada di sana dan surprise. Ya itulah. Masa kita cerita-cerita. Tapi insya Allah ya memang kami merencanakan akan, dan sekali lagi harus tandaskan ya Mas Michael, Pak Ugro, kita bukan akan melakukan ritual sama sekali tidak. Kita perginya pagi sampai sana siang, sore udah pulang. Kalau ritual kan malam. Yang jelas kita hanya mau ketemu kuncennya, kemudian kita ngobrol-ngobrol di sana. Ritual-ritual mana saja yang biasa dipakai atau dulu katanya Jokowi pernah ke sana. Nah, itu aja. Kita nggak akan bawa kembang 7 rupa ya. Ngapain bawa kembang 7 rupa? Kembang 1 rupa aja enggak gitu ya. Gitu. Jadi kita mau mau menitik atau tadi kata Pak Ugo tadi napak tilas. Apa yang pernah dilakukan oleh orang yang fotonya ada di sini. Nah, ini. Katanya dia murka. Marah, murka Mas, sampai gebrak meja. Wah, itu kabarnya kemarin. Bukan keren cadas gebrak mejanya, tapi karena dijanjikan perkara kita itu 3 sampai 4 bulan selesai Pak katanya. Pak Jokowi apa bisa marah Mas?
Itulah yang rame, Iya, ribut. saya Para thermal ribut. Iya. Katanya ada yang bilang, oh enggak itu Jokowi nggak marah. Iya, Sebelah Teh Suhadi Iya, iya. sama si temannya Mas Mike itu ya, si apa? Si si kuku. Buku. Iya. Nah, itu si Buku yang katanya ke Jakarta cuma bawa tiga sesuatu ya gitu. Iya. Ya nggak usah disebutkan. Nanti dia ribut lagi dia. Itu Iya. juga seneng banget nanti akan kita terangkan apa yang dia seneng banget itu padahal bohong itu palsu. Gitu. Pak Jokowi nggak pernah marah saya rasa. Makanya Iya. yang mengatakan Pak Jokowi marah gebrak meja itu bisa kena pasal pencemaran nama baik. Betul harusnya Jokowi harusnya ngelaporin. Iya. Dilakukan langsung oleh Pak Jokowi ya. Iya. Iya. Kan barang bukti nanti meja yang digebrak itu. Ah, iya. Oh barang bukti itu. Tapi Iya. setuju saya Pak. Iya, iya, Setuju betul. saya. Karena ini kan sudah merusak nama baik Pak Jokowi. Iya, iya. Kasihan Pak Jokowi. Dia orang yang suka menggebrak-gebrak meja. Iya, iya. Sekarang seperti Refli Harun kan. Maksudnya baik, Iya. tapi tujuannya nggak baik gitu. Nah, itulah. Nah, saya bacakan lagi ya. Ya, baik. Beberapa lagi. Bang Mike, saya tanya, benar nggak ada berita Big Boss Buzzer ditangkap? Tuh. Waduh. Wah menarik kalau ada. Kalau ada. Siapa itu Belum ada. Bos Basar ya? Belum sampai ke kita ya Pak ya. Iya. Belum. Berita tersebut ya. Thermal stress, thermal panik nih kalau di Roycer official pada gitu lucu aja. Ya. Luar biasa ini. Lagi. Basar thermal, aduh ini katanya jelek ya saya baca ya. Kalau kata terlalu Jangan dibaca yang iya. kasar-kasar jangan Pak. Heeh. Tapi kita juga perlu nyarankan sama Pak Jokowi lah. Iya. Ya. Kalau SP3 tadi udah kita ulang-ulang juga Ya. sudah selesai perkara semua. Betul. Sebetulnya kan alangkah baiknya nasihat-nasihat dari Bu Mega, kemudian ada Pak Yusuf Kala juga Ya. diikuti, panggil aja semuanya Pak Jokowi Ya. di ruangan atau di suatu tempat yang difasilitasi oleh mungkin Pak Oh Presiden iya, kan Prabowo dia ya sudah kan? bukan presiden lagi. Ya, kan? difasilitasi Boleh itu, dipanggil. ya kan? Kemudian dijelaskan saja, ada pakar-pakar, jelaskan saja. Jadi kita kan tidak ingin kasus ini berlanjut sampai 2029, 2034. Nah. Jadi sebelum pemilu 2029 nanti, dugaan ijazah palsu ini sudah bisa dipastikan apakah ijazah ini asli atau palsu seperti itu. Jadi tidak ada masalah-masalah lagi yang perlu dibicarakan, sehingga harapan saya rupiah menguat. Jadi jangan sampai rupiah tambah anjlok bawah di Rupiah kabarnya kemarin sudah mencapai kemerdekaan, Mbak. 17.845. Sudah merdeka, malah udah lewat 17.8. Udah lewat. Sudah. Awalnya 17.845 tuh rupiah merdeka gitu. Saya pikir merdeka tuh akan bisa diturunkan kayak zaman Pak Habibie dulu tuh. Iya. Dulu 16.000 loh dulu. Turunkan lagi sampai sekitar di bawah 5.000. Hebat banget tuh. Artinya Pak Prabowo masih ini ya, masih menunggu waktu yang tepat untuk menurunkan nilai rupiah ya. Nah, itu akan Kita tunggu aja lah. itu akan buat kontroversi ijazah ini tidak akan pernah tenang. Karena kalau dari gambar nih ilmu hukumnya itu Pak, ijazah Ya. palsu, ijazah asli, ya nggak akan ketemu dan orangnya puyeng kayak gini, Mike. Wah, ini kepalanya pecah sudah sih, Tidak akan pernah pecah tenang. dahi, ya pecah dahi. Kalau kata orang Jogja, pecah dahi, pecah Jawa dahi. Barat akan bentangkan spanduk Jokowi tunjukkan ijazahmu. Wih, cocok. Padahal ya apa, Mas? Ini cocok juga Pak. Ini ide yang sangat bagus untuk semua masyarakat di seluruh Indonesia. Di mana ada acara Jokowi, ayo kita cetak spanduk Tunjukkan ijazah. ijazahmu. Iya. Itu tindakan kriminal ya Pak? Bukan. Mencetak spanduk itu tindakan kriminal nggak Pak? Bukan Amerika sama menanyakan yang nggak boleh ditanyakan masyarakat kan menanyakan SIM, STNK, BPKB nggak boleh. Kalau menanyakan ijazah karena beliau sebagai pernah jadi kepala negara dan Iya. paling sekarang juga masih menjadi pejabat negara, iya. ya sah-sah saja masyarakat menanyakan itu karena masalah. Amerika dan kemarin Iran saja menanyakan kalau nggak tunjukkan ijazahnya nggak selesai kok gitu. Jadi nggak akan selesai nih ijazah ini. Iya, iya. Perangnya juga nggak selesai, Mike. Gitu. Ada yang mendoakan Pak Udro Seno supaya jadi Menteri Dalam Negeri. Wih, Luar biasa. luar biasa. Kepada Masa gantiin Amin juniornya? Hidayat. Masa gantiin juniornya? Tapi ya nggak apa-apa. Lain waktu kita juga. Tanya nggak Pak Bro? Iya itu ada. Ya pertanyaan. silakan. Artinya kan Kombes Budi selaku Humas Polda Metro Ya, menyebarkan berita bohong Mas. atau hoax. Apakah itu melanggar kode etik? Ya, Atau bagaimana Pak? ya mungkin begini, orang kadang-kadang bicara itu kalau tidak punya konsep, harusnya kan seorang pejabat pemerintah gitu ya, pejabat negara,
jangan bicara keluar dari konteks, makanya harus dibatasi. Ya, jadi biasanya sudah selesai nggak ada bahan lagi sambil bercanda lah seperti itu. Tapi sebenarnya tidak bagus untuk seperti itu karena ya apapun pejabat negara itu yang didengar apa yang dikatakan itu sebetulnya. Jadi mungkin sebagai kontrol sosial pada pejabat negara sekali lagi memberikan berita bohong juga tidak bagus, ya kan? Berita-berita yang tidak benar yang belum ada faktanya, belum ada kepastian juga jangan diberitakan kepada publik. Ya. Iya. Tapi kan gini Pak, kalau saya ngelihatnya Pak Budi itu kan mengatakan hal yang seharusnya hanya kejaksaan yang tahu. Iya. Namanya selitis ya kejaksaan. Iya, jadi tebakan saya ada dua. Apa itu? Antara dia bisa mempengaruhi kejaksaan itu suka-suka dia misalnya. Iya. Atau yang kedua, mungkin dia bercanda doang kali. Ya. Asal ngomong doang kali gitu Pak. Waduh, kalau asal kok pejabat kok asal kok pejabat. Ya. Hukum itu kan perlu kepastian hukum, ya kan? Jadi bukan ketidakpastian, makanya harusnya jadi pejabat itu cukup berat. Jadi saya dulu pernah mengalami di Kapolda Sumatera Utara ya. Jadi ini kasusnya sih ringan, maksudnya ada penanganan yang tidak profesional aparat kepolisian terhadap anak-anak di bawah umur, kan? Kaitan dengan anak yang suka mencuri HP, sandal dan sebagainya lah. Nah, kebetulan saya tanya pada Kapolres, bener nggak ada informasi ini gitu? Dilaporkan, oh tidak benar Pak, udah saya sampaikan sama media waktu itu. Saya nyatakan itu tidak benar. Nah, akhirnya media tanya lagi besoknya, Pak Kapolda ini benar Pak peristiwanya Pak. Nah, saya tidak mungkin telepon lagi, saya langsung terbang dengan helikopter ke tempat Asahan Polres sana. Nah, saya cek langsung, ternyata benar. Itu. Nah, akhirnya saya minta maaf pada media bahwa pernyataan saya kemarin itu salah. Saya minta maaf pada seluruh masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Bapak dulu nggak apa-apa, minta maaf. Minta maaf nggak apa-apa. Ini juga mereka bisa menerima. Jadi mohon maaf di sini kalau ada seorang pejabat mungkin salah ucap, salah bicara, sebaiknya juga diralat aja bahwa mohon maaf kemarin bicara saya adalah bicara yang terlalu mengada-ngada, tidak pas. Mohon maaf. Selesai itu aja. Lebih baik begitu ya? Iya, jangan nunggu lebaran nanti mohon maaf lahir batin terlalu lama. Iya, terlalu lama, apalagi nunggu lebaran kuda, Pak. Tapi saya rasa kalau seorang Bu Mas sih, kalau ngomong begitu ya sudah pasti dicopot dari jabatannya sih Pak. Ya, kalau menurut saya jadi masa dia ngomong, wah maaf saya ngomong asal-asalan kemarin gitu kan. Padahal hanya itu pekerjaan dia. Tapi gimana bisa dicopot? Yang mau nyopot aja mau memperpanjang sampai 2029 kok Mas.